Banyak orang yang terkecoh, termasuk saya, termasuk juga Pak Absari, dan putusan MK yang pertama. Saya mengatakan anggapan MK akan terjadi di Mahkamah Keluarga tidak terbukti. Ya. Dan seterusnya, MK masih tetap menjadi lembaga yang menjaga konstitusi. Tapi sampai pada putusan keempat, tiba-tiba kita semua agak terhenyang, dan itu sudah merupakan sepertinya sebuah kejutan besar dan sebuah antiklimaks terhadap 3 putusan yang ada sebelumnya. Bagi saya putusan yang terakhir ini problematik. Walaupun kalau ditanya kepada kita para yuris, yang berlaku dari sebuah putusan pengadilan itu yang mana? Kita pasti mengatakan yang berlaku itu adalah diktum putusan. Tapi tentu diktum putusan itu kan adalah muara dari pertimbangan-pertimbangan yang ada sebelumnya dan mengalir seperti air dari hulu mengalir ke muara. Tapi kalau kita telah dengan mendalam, putusan ini tidak mengalir dari hulu, dari hilir sampai ke muara. Dan boleh saya katakan putusan ini mengandung satu cacat hukum yang serius. Putusan ini bahkan mengandung satu penyelundupan hukum. Ya. Karena putusannya mengatakan mengabulkan sebagian, kemudian pasal 169 yang dimohon itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, kecuali dimanai ya pernah menjabat atau sedang menjabat dalam jabatan yang dipilih melalui pemilihan, termasuk kepala daerah. Tadi sudah disinggung sama Pak Absari bahwa kalau kita lihat putusan ini memang bukan putusan bulat. Ada dissenting opinion, ada concurring opinion. Kalau dissenting itu memang dia tidak setuju dengan putusan. Ya. Jadi waktu saya pertama kali jadi Menteri Kehakiman itu mengintroduksi adanya dissenting opinion itu dalam putusan pengadilan. Termasuk ketika saya ikut menyusun undang-undang Mahkamah Konstitusi itu. Dissenting dia berbeda. Kalau ada putusan kemudian ada dissenting itu ditaruh di bagian daripada putusan itu sendiri dan nanti dilihat skornya berapa. Karena hakim MK itu 9, kalau 4 dissenting, 5 setuju dengan diktum putusan, maka diloloskan walaupun hanya perbedaan pasal.